Nah, ketika itu sudah ada di situ yang namanya Heru Budi Hartono. Nah, Heru Budi Hartono ini adalah boleh dikatakan kemarin tersangkut, sudah dilaporkan kemarin KPK. Jadi memang Budi Hartono adalah kepala BPKAD DKI Jakarta yang diduga gelapkan anggaran pembelian tanah di Cengkareng hingga 30 miliar. Nah, ini dosa daripada siapa ketika itu? Nah, ketika itu 2016 gubernurnya adalah Ahok. Ngomongin boleh dikatakan Heru Budi Hartono malas. Bukan kelasnya Anies, mohon maaf, bukan kelasnya Anies. Anies kelas pejuang, pilihan warga, gagah, berani, membahagiakan warga Jakarta, bukan boneka. Ya, dari awal memang kita sudah mencium ada, boleh dikatakan ketidakberesan ya. Ada ketidakberesan. Ya, lanjut. Ya. Sangat jelas suaranya. Ya, jadi kita melihat ada ketidakberesan, arogansi kekuasaan. Bisa didengar ya? Bisa, lanjut, bisa, terang sekali. Jadi memang sudah nggak kaget lagi bagaimana berupaya dari awal-awal ini untuk bisa menjegal Anies, walaupun mereka belum tahu kiprahnya Anies ini bagaimana, gitu. Tapi mereka ingin mencoba karena mereka melihat ada kekuatan yang memang sangat membahayakan daripada rezim. Karena sebelumnya saya pelaku sejarah yang menolak daripada pelantikan Jokowi dan Ahok ketika itu 2012 karena memang nggak semestinya kita menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, begitu juga unsur ketuhanan yang paling penting. Nah, unsur keadilan ini harus bisa ditegakkan dan rakyat atau warga Jakarta bisa merasakan rasa keadilan itu dari awal-awal. Nah, ketidakberesan ini sepertinya dimainkan begitu dengan luar biasa. Sehingga 2012 terjadi yang namanya gubernur yang boleh dikatakan bukan daripada hasil yang murni begitu. Sudah kita duga ada permainan di belakang. Ada permainan di belakangnya yang memang sudah mengakar ya. Yang namanya oligarki ini kan baru belakangan ini sadar. Sebenarnya dari dulu kita udah tahu, udah paham kepentingan apa yang akan dibawa oleh daripada waktu itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok awal-awal. Karena kita melihat jabatan-jabatan walaupun wakil gubernur ketika itu Ahok, ini banyak yang harus dipegang jabatan otomatis ada beberapa jabatan yang memang berlatar belakang Islam. Ketika 2012 termasuk LBIQ, Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran, itu wajib ketuanya wakil gubernur yang pegang. Begitu juga lembaga zakatnya, begitu juga koordinator dai ibu kota. Jadi ada 8 jabatan yang harus dipegang Ahok sebagai wakil gubernur. Sedangkan Jakarta ini adalah mayoritas Islam. Jadi tanpa mengedepankan unsur-unsur agama berdasarkan proporsional keadilan itu logika rasional saja kita. Karena begitulah apa yang terjadi di daerah Indonesia dan begitu juga terjadi di daerah-daerah negara-negara yang lain. Negara yang lain pasti gubernurnya dari mayoritas seperti itu. Ini namanya toleransi, namanya menjaga kebersamaan, menjaga kearifan lokal. Itu baru sejati menjaga kearifan lokal. Karena kita nggak ganggu gubernur NTT karena mayoritasnya di sana non-muslim. Silahkan gubernurnya non-muslim, kita nggak ganggu, nggak boleh. Gitu, karena memang berdasarkan asas proporsional dan keadilan. Memang itu yang sangat dibutuhkan agar bisa mengayomi
Begitu juga ketika gubernurnya mungkin di daerah Papua dan sekitarnya, silahkan. Begitu juga di Manado gubernurnya non Muslim karena mayoritasnya Muslim, silahkan. Itu itu adalah daripada wujud daripada toleransi kita, lakum dinukum waliyadin, yang silahkan mereka memimpin di daerah di mana mayoritas itu memimpin, di daerah di mana mayoritas itu penduduknya beragama non-muslim, ya silahkan. Begitu juga kita DKI Jakarta ini mau yang bisa gubernur mengayomi. Jadi bukan hal yang baru. Kita menolak daripada Ahok, bukan hal yang baru. Akhirnya dipaksakan terjadi gejolak. Kebijakan-kebijakan. Saya termasuk orang yang mengikuti daripada kebijakan-kebijakan yang ada yang sangat memang terjadi diskriminasi. Banyak yang biasa ada tempat-tempat yang harus dibantu, termasuk musola atau masjid operasional dan sebagainya, atau juga beasiswa kepada pelajar-pelajar Muslim, itu ada anggarannya. Kemarin kalau nggak salah waktu itu 2012 banyak yang nggak berjalan anggaran yang sebagaimana ini, dan kekhawatiran memuncak. Nggak mungkin, makanya 2012 kita sudah tolak, kami dan kawan-kawan waktu itu di FPI sudah menolak pelantikan Jokowi Ahok, karena memang sudah terjadi riak-riak terjadi di masyarakat atau warga Jakarta ini, yang kaget kau tahu kok bisa orang seperti itu bisa menjadi gubernur. Bukan produk unggulan, boleh dikatakan produk gagal seperti Ahok ini, orang-orang yang boleh dikatakan diduga sangat minim lah prestasinya. Akhirnya apa yang terjadi, ternyata apa yang kita khawatirkan terjadi. Akhirnya berlaku diskriminasi. Pergub ini ingin menyingkirkan unsur-unsur ajaran-ajaran atau syiar Islam yang ada berkaitan dengan Idul Adha. Rasa-rasanya umat Islam diacak-acak, diobok-obok waktu itu oleh Ahok atas nama konstitusi loh. Atas nama konstitusi, ya kan, untuk ditegakkan pergub tentang peraturan kebersihan, di mana ketika itu 2014 Ahok mengeluarkan kebijakannya, penetapannya bahwa umat Islam di Jakarta itu tidak boleh menyembelih hewan kurban di halaman masjid, di halaman sekolah, di halaman musola, di halaman pondok-pondok dan sebagainya, di halaman departemen-departemen. Padahal ini sudah terjadi tradisi dengan alasan ada rumah pemotongan cakung yang disentralisasi di sana. Ternyata warga Jakarta itu berjumlah, yang ketika itu saya dapatkan data, orang yang berkemampuan menyembelih ada 8 juta, sekitar 6 juta sampai 8 jutaan. Kalau itu orang-orang yang mampu agania mereka menyembelih hewan kurban, satu saja 8 juta itu. Apalagi satu keluarga bisa ada yang satu, bisa ada 2, bisa ada yang 3, bisa ada yang sapi lain lagi dengan kambingnya. Itu mau ditaruh di mana kalau disentralisasi di pemotongan hewan di cakung sana? Ini kan nggak masuk logika. Sehingga kita melakukan perlawanan, tetap di mana-mana menyembelih hewan kurban. Begitu juga tempat yang biasa dagang daripada hewan kurban di sekitar sepanjang jalan Kiai Haji Mas Mansur di daerah Tanah Abang itu ditertibkan. Akhirnya kan ini membuat gaduh, akhirnya kita melakukan daripada aksi damai yang direkayasa. Ketika itu diduga direkayasa luar biasa, terjadi bentrokan. Kita aksi damai terjadi bentrokan, dan itu settingan begitu luar biasa, dibuktikan di pengadilan. Yang mau nggak mau, akhirnya alhamdulillah kami walaupun dipaksakan masuk penjara, alhamdulillah hakimnya luar biasa, adil, bijaksana. Akhirnya ketika kita menjalani tahanan, ya ketika proses sidang, begitu kita ditentukan daripada vonis, langsung pulang gitu. Jadi memang sudah ada arogansi yang umat Islam ini dirugikan. Nah, ketika itu sudah ada di situ yang namanya Heru Budi Hartono. Nah, Heru Budi Hartono ini adalah boleh dikatakan kemarin tersangkut, sudah dilaporkan kemarin KPK. Jadi memang Budi Hartono adalah kepala BPKAD DKI Jakarta yang diduga gelapkan anggaran pembelian tanah di Cengkareng hingga 30 miliar. Nah, ini dosa daripada siapa ketika itu? Nah, ketika itu 2016 gubernurnya adalah Ahok. Yang Ahok diduga kuat melakukan daripada penyelewengan dana, begitu juga ada tindak dugaan korupsi berkenaan dengan Rumah Sakit Sumber Waras, bahkan dosa-dosa sebelumnya tersangkut juga yang diduga Jokowi dan Ahok itu memarkup daripada pengadaan busway dari Cina, tapi dihargai begitu lumayan
tinggi yang akhirnya ternyata barang rongsokan yang di-upgrade gitu. Barang rongsokan yang boleh dikatakan yang diperbarui lagi gitu. Nah, maka sedari itu kita melihat Mendagri ini ya kan harus jelas, katanya ingin mengevaluasi 3 bulan ke depan untuk evaluasi daripada Heru Budi Hartono. Nggak usah dievaluasi, ini kasus KPK harus diselesaikan. Jadi harus mengundurkan diri, Heru Budi Hartono mengundurkan diri untuk bisa diperiksa di KPK nanti. Dipersiapkan, karena itu persoalan yang lama 2016 terendap, yang mungkin nih pelapor daripada ketua koordinator arwah nih Usman Pelu itu mempunyai data yang lengkap dari hasil diskusi bahwa alokasi dana untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah susun pemerintah DKI Jakarta tahun 2016, menurutnya anggaran tersebut senilai 30 miliar digelapkan oleh Heru Budi Hartono dan kroni-kroninya. Ini ada nih beritanya nih, kalau boleh dilihat. Itu baru kemarin, belum lama dilaporkan KPK. Nah, ini artinya masih ada sangkut paut berikutnya. Dan ini bukan omong kosong. Jadi sebelum ketika rame ini saya sudah ngomong juga di hari yang sama ada aksi, dan kemudian juga saya melihat kemarin-kemarin komen itu juga melihat ada dugaan-dugaan kasus korupsi Heru Budi Hartono. Nah, ada hal yang sangat mendasar yang kita khawatirkan. Ini sangat berbahaya buat keutuhan bangsa Indonesia. Apalagi Jakarta menjadi barometer. Barometer ini akan mereka lumpuhkan. Jakarta ini kita melihat diduga untuk dilumpuhkan. Untuk dilumpuhkan apa? Kepentingan politiknya, kepentingan suaranya. Dengan apa? Dengan cara membangkitkan lagi, menghidupkan lagi reklamasi yang kemarin di zaman Ahok ini boleh dikatakan hampir seluruhnya tidak diperpanjang daripada izin reklamasi. Boleh dikatakan mandek. Dan daerah reklamasi itu sangat berbahaya, menghancurkan ekosistem kelautan yang ada, yang harus kita jaga. Ternyata reklamasi itu dibangun, dipaksakan. Karena menurutnya biaya lebih murah menguruk tanah ketimbang membeli tanah daripada yang ada di Jakarta ini, yang mungkin di Menteng itu seharga semeter bisa 20 jutaan semeter. Sementara kalau menguruk mungkin 1 meter senilai tanah 2 juta atau 3 juta, mungkin kurang. Maka mereka memperluas reklamasi seluas-luasnya. Ini ada yang akan membuat ketimpangan suara. Nanti reklamasi itu dipentingkan untuk para pendatang, para pendatang yang sudah disiapkan KTP-nya. Maka dengan eKTP ini ada untung, ada plus minusnya, ada untung ruginya. Apalagi seumur hidup. Artinya nggak perlu seseorang ini datang kan daripada identitas pribadinya, apalagi berkomunikasi, cukup nanti datang sama saya ini digandakan, nomor NIK saya ini digandakan, saya tahu orangnya, saya ada punya datanya. Bisa seperti itu. Nama beda, NIK sama. Nah, itu bisa terjadi berkali-kali lipat, mungkin digandakan 1, 2, atau 10 orang, bisa saja terjadi demi untuk bisa memiliki KTP yang ada. Nah, para pendatang ini itu akan menempati daripada reklamasi, diduga akan menempati reklamasi dengan jumlah tower-tower yang dibikin, sehingga boleh dikatakan hampir bisa menyamai daripada penduduk asli yang ada di Jakarta. Itu akan dibangun tower-tower. Mungkin bisa terhimpun di situ nanti ada 2 juta, mungkin 8 juta. Nah, ketika pemilihan suara nanti, mereka sudah meraup suara setiap 5 tahun sekali, mereka yang memegang suara. Dan mereka diduga ini akan menjadi penduduk nomor 1, sementara penduduk yang ada di Jakarta di mana-mana, termasuk Menteng juga, bisa menjadi penduduk nomor 2. Nah, itu yang kita khawatirkan, akan bisa dijadikan Jakarta ini menjadi Singapura. Karena kalau sudah reklamasi terus mereka perjuangkan, mereka dirikan tower-tower, ratusan tower menampung jutaan yang bukan penduduk ini disejahterakan warga Jakarta ini sendiri, tapi diprioritaskan untuk pendatang, ini yang berbahaya. Akhirnya mereka lebih banyak daripada penduduk yang asli yang ada. Mereka lebih banyak, mereka mempunyai suara. Akhirnya setiap ada pilkada, mereka yang akan meraih suara. Mereka akan meraih suara yang terbanyak. Akhirnya semuanya kekuasaan, kepentingan politik, akhirnya ada genggaman boleh dikatakan, diduga yang memang di belakangnya oligarki. Itu yang kita khawatirkan. Nah, sementara kita melihat Anies Baswedan ini benar-benar menjaga keutuhan penduduk warga Jakarta.
untuk bisa mempertahankan tanahnya. Dengan apa caranya? Menggratiskan daripada pajak bumi bangunan yang ada. Karena kalau terus pajak ditingkatkan, dinaikkan sedemikian rupa, maka warga asli yang mempunyai tanah saat ini, mereka nggak nggak kuat bertahan karena dengan lonjakan pajak yang begitu luar biasa, akhirnya mereka nggak mau bisa menjual tanah mereka, akhirnya mereka tersingkir. Bayangkan kalau satu orang saja ini sudah sedikit tanahnya 50 meter, berapa orang sehari umpama bisa orang nyingkir dari 50 meter, 100 orang aja udah berapa meter itu. Terus mereka nggak kuat, nggak mampu, akhir menjual tanahnya yang 50 meter, 30 meter, walaupun dikit-dikit, lama-lama penduduk yang sedikit ini nggak kuat bertahan atas tanahnya, mereka jual. Akhirnya pemiliknya siapa? Berganti pemilik. Maka 85% penduduk warga Jakarta ini boleh dikatakan masih kondisi ekonominya menengah ke bawah, yang mereka dikhawatirkan nggak mampu bayar pajak. Maka Anies dengan briliannya membebaskan pajak. Itu yang saya dengar langsung daripada pidato Anies kemarin yang ketika itu datang. Dan saya masih ada videonya, itu dikatakan seperti programnya. Hanya 15% yang betul-betul keadaan ekonominya kuat, betul-betul menengah ke atas, yang boleh dikatakan orang yang sangat berkecukupan lah ya. Mereka itu yang membayar pajak. Nah, ini adalah betul-betul menjaga warga Jakartanya, membahagiakan warga Jakartanya, itu realisasi yang ada diperjuangkan oleh Anies. Boleh dikatakan jangan sampai warga Jakarta tersingkir. Nah, di belakang rumah saya ini nggak jauh, cuman ada 20 meter, itu sudah terjadi penggusuran gede-gedean. Murah lagi mereka beli tanah cuma 6 juta semeter. Udah ada 1 RT mereka gusur. Kalau Anda ke rumah saya anterin tuh. Siapa yang beli? Tentunya pendatang yang memang dari kelompok-kelompok yang searah dengan oligarki. Jadi ini bukan omong kosong, silahkan datang ke rumah saya tunjukin itu 1 RT digusur, dibeli rumahnya pakai semet yang 30 meter, yang 50 meter, kecil-kecil 1 RT, bayangin. Daerah mana itu, Bang? Tanah kosong sekarang. Hah? Daerah mana, Bang? Daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu. Kalau perlu nih, zoom saya taruh di sono tadi itu. biar zoom di tanah kosong. Di tanah kosong itu saya mau bikin zoom, mestinya saya ditaruh tanah kosong tuh. Ini udah di dalam, Pasar Minggu di dalam. Nah, saya ini pribadi korban gusuran. Saya penduduk asli Tanah Abang, Jalan Karet Pasar Baru Timur. Itu Karet Pasar Baru Timur. Dulunya namanya Karet Kubur. Saya kecil lahir di situ, nenek saya penduduk asli situ, nenek saya keluarga saya penduduk kampung situ, yang memang nama jalannya nama keluarga besar saya. Keluarga besar daripada keluarga saya. Yang memang asli Betawi asli situ, mereka mempunyai tanah yang jalannya ya nama masih saudara-saudara saya juga. Kalau Anda ke Karet Kubur, seberang Karet Kubur, itu udah kosong melompong rata semua dengan tanah, kecuali yang berdiri gedung. Nah, tempat tinggal saya itu sudah berdiri, itu namanya Hotel Shangri-La, yang tempat saya tinggalin. Ke kanan sudah berdiri Sudirman Park. Masjid saya digusur sampai 3 kali. Masjid Al-Itisam itu dulu ngadep ke jalan Sudirman, paling di pinggir jalan, digusur menjadi gedung. Udah ke belakang, digusur lagi ke samping, menjadi bagian jadi Hotel Shangri-La. Digusur lagi sampai 3 kali masjid. Dan kebanyakan penduduk itu sudah tidak ada. 1 RT tempat saya udah habis. Udah berapa RT sebelah saya udah habis. Itu saya menjadi korban digusur. Karena kita juga memang nggak bisa tinggal sendirian. Mau bertahan berapa juga kita sendirian. Ini realita, saya kasih tunjuk. Saya penduduk asli Jakarta yang hampir 2 kali tergusur. Dulu saya udah menjadi korban gusuran. Saya masih sudah besar waktu itu ketika masih sekolah. 91 saya lulus STM 1 Budi Utomo. STM Budut itu 1, saya tinggal di situ, tinggal lurus ke lapangan Banteng, itu sekolah saya. Akhirnya sekarang mulai dari penduduk yang mulai dari depan Karet Kubur sampai ke Duku Atas itu lahan kosong melompong. Siapa yang ada di tempat situ? Ya gedung-gedung, apartemen, hotel, perkantoran, gedung-gedung swasta. Kebanyakan gedung-gedung untuk kepentingan swasta. Maka penduduk Jakarta udah jauh-jauh dari 91, kita udah tersingkir saya ke Pasar Minggu. Pasar Minggu ternyata mau digusur juga. Sebagian tetangga saya di RT 15, RT 6 itu udah habis. Tinggal hanya beberapa orang.
Jadi saya di sini Pasar Minggu RT 15. Di belakang saya itu RT 6 itu satu RT habis digusur. Itu udah di dalam. Mungkin dibangun townhouse atau mungkin apartemen, saya nggak tahu. Mungkin nanti akan dibangun jalan besar. Jakarta akan dihabisi. Sehingga orang-orang yang ada di sini akan minggir. Akan menjadi apa itu Jakarta? Siapa yang mengisi Jakarta? Bukan nggak mungkin akan menjadi Singapura. Yang kita cuma menjadi penduduk asli, hanya menjadi penonton. Menjadi penonton di negaranya sendiri, gitu, tersingkirkan dari negara sendiri. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Maka bukan sembarangan saya ngomong. Dan apa yang saya khawatirkan, dengan kekhawatiran ketika itu Ahok, dan itu terjadi. Dan saya udah bilang di mana-mana ketika ceramah 2 hari, bukan nggak ada jaminan orang seperti itu nggak akan menjadi gubernur. Ternyata benar. Memang kenapa sudah ada kekuatan di situ? Kalau kemarin kita ini nggak berjuang susah payah berjilid-jilid, aksi damai, aksi bela Islam. Karena saya melaporkan pertama Ahok. Saya melaporkan Ahok tanggal 6 bulan 10 2016. Nggak langsung direspon. Orang incumbent, penguasa ketika itu, boleh dikatakan dana, luar biasa, triliunan, itu sudah saya menangani sendiri. Saya selaku pengacara, investigasi ke lapangan, bikin tim khusus memantau kecurangan pemilu, penyebaran sembako yang dahsyat. Kita nggak kuat dengan kecurangan yang ada, dengan money politik yang begitu dahsyat. Bukan nilai 50.000, 100.000 lagi, bisa satu orang 500.000, bisa sampai 1 juta. Itu luar biasa. Kita turun, kita tangkepin ke sana sini, nggak kuat tenaga kita. Ketika pilkada seperti itu nggak kuat. Cuman kita pasrah kepada Allah. Akhirnya dengan apa yang saya laporkan pertama Ahok, akhirnya direspon. Dengan kebersamaan kita, akhirnya aksi bela Islam yang pertama 14.10 nggak direspon juga. Akhirnya aksi yang kedua, aksi bela Islam yang kedua 4.11 malah kita ditembakin gas air mata. Akhirnya jatuh korban, 2 orang jatuh korban meninggal di tempat, Bapak Sahri Umar Yunan. Kenapa? Kita lagi-lagi yang jadi korban. Untuk apa? Kita hanya mempertahankan daerah kita. Saya hanya mempertahankan kampung saya. Saya hanya mempertahankan keberadaan eksistensi daripada agama yang saya anut. Nggak ada yang lebih. Kita nggak ambisi kekuasaan, nggak. Cuman ini kampung kita, Jakarta, ya kita jaga. Jangan sampai mereka, para pendatang maunya aja, apalagi kepentingan yang ideologinya beda dengan kita. Ini sangat berbahaya. Kalau tergusurkan penduduk kita, tapi ideologinya kita nggak digusur, ini mungkin masih bisa terima. Kitanya mau digusur, ideologi mau digusur. Bukti daripada ideologi yang ada, RUHIP itu menjadi kenyataan. Siapa lagi dia? Kelompoknya dia juga, gitu. Jadi udah kita ini sangat disingkirkan habis-habisan. Mereka punya kekuatan namanya oligarki, orang yang sedikit ini menguasai orang yang banyak. Ini sangat berbahaya. Jadi saya mempertahankan, nggak pernah ambisi kekuasaan. Mempertahankan eksistensi daripada warga Jakarta yang ada. Mempertahankan eksistensi daripada ideologi yang ada. Ideologi kita Pancasila jangan dirubah. Sementara mereka bukan menggusur kita lagi, menggusur ideologi dengan RUHIP itu menjadi kenyataan. Setelah kita aksi berjilid-jilid 14.10, 1 juta orang, 4 juta orang malah ditembakin gas air mata. Kiai Haji almarhum Kiai Haji Arifin Ilham pingsan, Syekh Ali Jabir pingsan, banyak yang pingsan. Saya investigasi ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan karena saya advokat, saya investigasi. Kita sudah hitung itu hampir ratusan orang jatuh bertumbangan itu dengan tembakan gas air mata. Padahal kita aksi damai. Dan ketika itu juga ada 2 orang wafat. Kita sudah laporkan Kompolnas HAM, nggak dianggapin. Baru tanggapin sampai gini hari, Komnas HAM juga sama. Karena sudah biasa korban ini dianggap nyawa kita murah. Akhirnya terjadi kanjuruhan. Mati ratusan orang. Kenapa? Gas air mata. Kalau ada sanksi yang tegas, sanksi jerak kepada kemarin kepolisian, dan ternyata sama kanjuruhan itu. Ketua PSSI-nya Iwan Bule atau Muhammad Iriawan. Ternyata kemarin waktu gas air mata itu 4.11, kampung kita diacak-acak. Kampung saya diacak-acak, saudara. Jakarta mereka hina, udah tinggal di sini, saudara, udah jadi pendatang, mau berkuasa, ngegusur kita. Ideologi mereka mau ganti, saudara. Kenapa mereka mau digantikan? Karena mereka ingin melemahkan unsur ketuhanan yang Maha Esa. Mereka ingin lemah. Makanya deras Indonesia menjadi darurat penista agama. Kenapa? Biar mereka melemahkan ketuhanan yang Maha Esa, biar dianggap biasa.
penistaan agama mereka anggap biasa. Akhirnya lemah ideologi. Kalau ideologi sudah lemah, akidah sudah lemah, penistaan agama sudah menjamut, Indonesia akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan dengan apa? Dengan penista agama yang akhirnya mereka akan golkan itu RUHIP yang akan mengganti Pancasila dengan Trisila, unsur ketuhanan yang nomor 1 dari Pancasila, di Trisila ditaruh nomor 3 dengan Tuhan yang berkebudayaan. Kan lucu. Pancasila itu sudah benar, ketuhanan yang Maha Esa di atas, Bhinneka Tunggal Ika, kebudayaan, keberagaman, kemajemukan di bawah ketuhanan. Tapi ini mau terbalikan, ketuhanan ditaruh nomor 3, dicatetin dengan berkebudayaan. Ini rezim, saudara. Nggak sampai gitu, mereka ingin ganti, saudara, dengan Eka Sila, unsur ketuhanan di ABC menjadi gotong royong. Buka pasal 67 RUHIP 1011, bahkan di dalam pasal itu juga TAP MPRS nomor 25 mereka ingin cabut tahun 1966, mereka ingin cabut. Kita sama sekali nggak pernah ambisi kekuasaan. Ini hanya saya hanya mempertahankan kampung saya Betawi asli. Saya hanya ingin mempertahankan ideologi yang ada. Saya hanya ingin mempertahankan daripada agama yang ada, ketuhanan yang Maha Esa itu sesuai dengan apa Bapak pendiri bangsa dan sampai saat ini kita jalan itu saja. Dan ini sangat berbahaya kalau dilanjutkan karena kita melihat udah satu kelompokan yang diduga Heru Budi Hartono adalah bagian daripada mereka. Makanya sekarang mereka buka pengaduan bagus. Tapi jangan salah, jangan dipolitisasi. Gitu, karena belum lama ini bagaimana bisa menyengal Anies, mereka kriminalisasi dengan yang ada di Formula E. Ahok juga sama, ketika saya masuk penjara dengan ulah daripada dugaan rekayasa yang sangat dahsyat, memakan korban, dia masuk tuh 9 jam diperiksa di KPK, masalah rumah sakit sumber waras, datanya ada BPK sudah menggelar data. Lagi-lagi orang yang seperti ini arogansi kekuasaan, melenggang. Terus, kalau bukan kita turunkan, mereka sudah diduga curang berkali-kali lipat curang. Kalau mereka nggak curang, Ahok dikasih cuma 0, dalam pilkada kemarin. Tapi dengan dahsyat begitu luar biasanya, saya turun ke lapangan, kita melihat lumayan mereka masih dapat 4, walaupun kalah 2 digit, tapi tetap boleh dikatakan daripada jangkauan perebutan suara ketika itu masih didapatkan. Walaupun kita duga sangat, bukan duga lagi, saya di lapangan gerebegin, nggak kuat itu yang ada di lapangan, gerebegin kecurangan sembako disebar semana-mana. Bahkan satu partai bisa menampung itu dengan terang-terangan, satu partai yang kita gerebek itu 1 gudang itu semuanya sembako yang disebar ketika hari pencoblosan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Itu yang terjadi saat ini. Jadi kalau mau ngomong Jakarta, boleh saya dikatakan saya lahir di sini, udah 3 keturunan ada di Jakarta, gitu. Jadi tahu seluk-beluk brojol saya udah tahu di sini. Data-data apa yang ada itu saya udah tahu, maka saya bilang ini sangat berbeda. Sebenarnya saya malas ngomongin boleh dikatakan Heru Budi Hartono, malas. Bukan kelasnya Anies, mohon maaf, bukan kelasnya Anies. Anies kelas pejuang, pilihan warga, gagah, berani, membahagiakan warga Jakarta, bukan boneka, gitu loh. Bukan pesuruh yang disuruh-suruh. Itu pemimpin sejati. Kalau ini mah ya saya melihat ya udah dah yang begini mah udah ditaruh. Bagaimana sih orang ditaruh? Kalau Anies bukan orang ditaruh, orang dipilih. Iya. Ya kan? Bang. Punya simpati yang berharap kepada Anies itu dahsyat luar biasa. Makanya sih kalau ngomong ini bukan kelas. Namanya juga PLT, bukan kelas. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ya, amin. Jakarta ini bisa diselamatkan. Dan saya juga akan siap memantau terus